Sebelumnya, di Shopee jagoan UMKM naik kelas. Gue to the point aja, that was the worst presentation I've ever heard in my life. Gila sih. It's truly disappointing. It's amazing. Dari seorang asisten rumah tangga sampai akhirnya memiliki produk kosmetik yang begitu luar biasa. Presentasi cuma sampai sini aja. Sebenarnya masih banyak lagi. Ci Ayan kebanyakan ngomong personal story. Saya kalau misalnya sebagai investor, saya ngeliatnya kamu nggak pede. Kayaknya santai banget sih, nggak terlalu tengah-tengah banget ya. Iya, tadi udah latihan sih di luar. Kalau ngomongin ini suka emosional. Ya Allah, tolong Aim ya Allah. Saya sendiri bisa melihat bahwa Fitri ini akan bisa scale up. So My fast. first golden star. What? Buat Fitri dan Mas Yuswan. I believe in your product, I might invest. Cukup menjanjikan sih. Boom, langsung masuk ke babak berikutnya. Come on. 8 jagoan UMKM sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Sorry, bisa ini perlu di-cut dulu nggak? Ada apa ya dengan judges? Oke. Sepertinya kalian balik lagi ke posisi yang tadi. Karena ternyata masih ada 2 tempat untuk maju ke babak berikutnya. 2 jagoan UMKM yang akan maju ke babak berikutnya. Selamat kepada Hirakia. Pertama senang banget Tika pastinya, bersyukur juga sudah dapat amanah sejauh ini. Hanya 1 tempat terakhir untuk 1 orang jagoan UMKM yang tersedia untuk menuju ke babak berikutnya. Dan yang akan menyusul ke 9 jagoan UMKM lainnya. Selamat kepada Zenita. Alhamdulillah ya, sekarang benar-benar merasa terapresiasi, jelas sama Shopee ya. Makasih buat Shopee udah memberikan kesempatan ini, pasti akan berusaha sebaik-baiknya. Akhirnya terpilihlah 10 besar Shopee jagoan UMKM naik kelas. Ke-10 kontestan yang berhasil lolos ke episode 2 telah kembali ke daerah asal masing-masing untuk menciptakan produk inovatif bertema Cinta Indonesia. Kini mereka telah kembali dan siap mempresentasikan hasil karya mereka di panggung Shopee jagoan UMKM naik kelas. Ini dia 10 besar Shopee jagoan UMKM naik kelas. Wow, selamat datang kembali ya. Seger-seger banget kalian di sini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya mereka udah positif banget, udah semangat banget untuk memberikan presentasi mereka untuk tantangan kali ini di episode kedua. Dan seperti biasa, saya tidak akan sendirian. Karena ada juri lainnya yang akan memberikan penilaian untuk presentasi dari kalian semua hari ini. Langsung saja saya panggilkan partner saya yang sangat cantik, seorang beauty entrepreneur, makeup artist, sekaligus beauty influencer. Kita sambut, ini dia Lizzy Para. Hi Lizzy. Hi Daniel. Looking as beautiful as always. Thank you, you too.
Nah, sekarang ini nih ada sedikit surprise nih karena saya dan Lizzy itu tidak hanya berduaan aja. Betul. Karena kita juga kedatangan juri tamu. Langsung aja kita panggilkan kreatifpreneur dan founder of ZM Zaskia Meka. Ini dia Haikal Kamil. Menurut saya UMKM itu harus dibina karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan adanya program seperti ini, sebenarnya kita bisa bantu orang untuk dapetin insight. Banyak yang berpikir menjadi seorang pengusaha adalah masalah modal. Kalau menurut aku, modal itu bukan nomor satu. Yang menjadi masalah nomor satu adalah kita punya nggak kepercayaan dari orang lain. Semakin nggak sabar untuk ketemu kalian, para kontestan di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas. Hi Kal, what's up man? I'm good. Looking good ya. Yes, Looking good. thank you so much for joining us today. So, guys, di sini kita udah ada para juri dan sebelumnya kalian sudah diberikan waktu ya untuk mengembangkan produk inovasi terbaru dengan temanya, kalian mungkin masih ingat temanya Cinta Indonesia, betul. Okay. Kami akan memberikan penilaian terhadap produk-produk inovasi dan hasil presentasi kalian. Dan kalian akan menghadapi challenge yaitu Bring Something New, di mana jagoan UMKM akan mempresentasikan tentang produk inovasi barunya mereka. Satu jagoan UMKM yang mampu memberikan presentasi terbaik akan mendapatkan Golden Star. Yes, yang tentunya Golden Star ini akan memberikan benefit untuk kalian semua, yaitu mendapatkan voucher toko Shopee senilai 10 juta rupiah. Dan akan ada extra benefit lagi untuk challenge berikutnya. Dan sementara itu akan ada 2 jagoan UMKM yang langkahnya harus terhenti di babak ini. So, really, hari ini jangan sampai kalian yang menjadi 2 jagoan UMKM tersebut yang harus tereliminasi. Berikan yang terbaik. Do your best, guys. Oke? Are you guys ready? Yeah! Oke, kalau gitu kita langsung aja segera memulai babak challenge produk inovasi Bring Something New kali ini. Ini dia AVK. Pada kesempatan hari ini, AVK akan mempersembahkan sebuah produk dengan tema Cinta Indonesia, yaitu sepatu batik. Tentunya sepatu ini sangat cocok ya buat anak muda dan juga profesional yang pengen tampil stylish, tapi juga menunjukkan identitas lokal gitu ya. Untuk rencana harga jual per piecesnya, ini kita taruh harga paling rendah itu di 120. Dari sisi product wise, idenya gimana Mas? Kenapa akhirnya menaruh kain batik di sini Mas? Biar produk sepatu ini nanti bisa menjawab tema Cinta Indonesia itu kayak gimana sih? Sehingga waktu itu kita coba kayak gitu, oke kita pasang pakai batik. Kalau ceritanya sendiri dari batik ini apa Mas? Kemarin itu kita ini sih ngambil estetiknya sih. Kita cari referensi batik yang cocok buat sepatu ini kemarin. Saya pikir tadi Mas Fuad akan menceritakan, tapi ternyata Mas Fuad sendiri juga tidak tahu. Temanya Cinta Indonesia. Ya gue asal nyeplak aja deh, batik. Yang penting cocok. Kendala kita kemarin itu waktu sih Mas. Bukan cuma Mas Fuad aja yang mempunyai kendala waktu. 10 yang lain juga mempunyai kendala waktu. Betul. Gitu. Jadi ini nggak bisa dijadikan alasan. Iya sih. Mungkin komen dari Dewan Juri tadi terkait dengan waktu itu ya ada betulnya juga. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin sih sebenarnya. Langsung aja ke jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Homelift. Dalam setiap karya terdapat cerita, dan inilah persembahan dari Homelift, di mana tema Cinta Indonesia ini kembali membantu Homelift untuk bisa menyingkap sejarah bersama Desa Wisata Krebet. Kilas balik kita melihat Desa Wisata Krebet yang merupakan partner Homelift, dulunya adalah Desa Batik Kayu. Namun oleh karena pandemi, semua itu berhenti. Dan melalui kesempatan kali ini kami meluncurkan produk yang bertujuan untuk menghadirkan kembali budaya
batik kayu dalam kehidupan sehari-hari melalui alat masak kayu. Dan juga tentunya kita ingin memberi ruang baru bagi para pengrajin batik kayu untuk kembali bisa berkreasi. Yudiana, kita lihat yuk produknya yuk. Penasaran sekali boleh, loh ini. Silakan. Jadi ini jatuhnya di canting gitu ya? Ini dilukis langsung berarti ya? Iya, canting. Nah, jadi kalau dilihat ini setiap produk berbeda untuk batiknya. Saya tuh sebenarnya agak concern tentang pemanfaatan pewarna yang ada di sini terhadap kualitas makanan kita. Karena makanan tuh kan sangat sensitif ya, harus dipastikan produknya itu terjaga, bagus. Saya cuma khawatir pewarna dari sini tuh akan terkena ke makanan dan akhirnya menurunkan kualitas makanan kita. Tidak mungkin itu boleh bersentuhan sedikit pun ke area sini bahkan. Jadi kita sangat strict di dalam QC-nya, dia tidak boleh melewati batas handle. Masukannya bagus, tapi mungkin kita perlu cari area yang pas untuk ditaruh ukiran itu. Ketiak tanpa noda gelap, Dove solusinya. Oh, Dove Deo? Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak, Dove. Best banget sih. Dan langsung aja ke jagoan UMKM yang mendapatkan Golden Star dari Lizzie. Ini dia, Detri. Bagaimana kami membuat strategi, kami tidak hanya cukup berpartisipasi dalam program Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, tetapi kami harus bisa menjadi pemenang. Kami mempunyai keunggulan SNI ISO 9001 dan juga kami sekarang masuk 10 besar sesuai dengan kebutuhan konsumen, yaitu konsumen ingin produknya adalah bisa menyerap keringat, sehingga kami munculkan adalah dari sisi anti UV. Saya pengen lihat langsung ya Pak ya. Ini pakai bahan apa Pak ininya? Ini bahan anti UV. Oke. Jadi bahan yang menyerap keringat dan juga tidak mudah luntur. Terus ini adalah? Ini bahan dari batik. Yang batiknya dari batik tulis, batik cetak atau print atau apa nih Pak? Batik tulis ini. Batik tulis? Ya, oke. Dan ini hanya dipakai di ujung sebelah sini? Iya, di lengan. Wudu friendly Pak? Wudu friendly sama busi friendly juga. Oh, busi friendly. Berarti di bagian depannya ada resleting depan ya? Iya. Oke. Kalau menurut saya tentang, tadi Bapak ngomong masalah ISO, SNI, menurut pandangan saya orang tuh nggak terlalu paham tentang apa makna dibanding standarisasi tersebut. Kita bisa ngedepanin tentang pasti nggak akan buat kalian itu susah bergerak. Jadi menurut saya mungkin dari bahasa-bahasa teknis Pak yang ada di istilah garment harus bikin menjadi bahasa komunikasi yang lebih mudah dipahamin sama banyak orang. Saya jujur punya ekspektasi yang sangat tinggi juga untuk Detri karena dari Golden Star-nya Lizzie, di mana saya berharap banget hari ini kita bisa ngelihat sebuah produk yang sangat inovatif banget. Tapi sayangnya hari ini Pak Rusman dari presentasinya, dari inovasinya itu tidak sesuai ekspektasi kita. Tidak sesuai ekspektasi kita. Semua yang kita ucapkan di sini semoga bisa menjadi kritik membangun. Siap. Untuk kedepannya, untuk bisnis Detri juga. Kita sambut jagoan UMKM berikutnya. Langsung saja, ini dia Zenita. Kenalkan, nama saya Fikri dari Zenita. Hari ini saya akan menjelaskan tentang produk inovasi dari Zenita ya. Nah, ide produknya adalah ini hijab foil dengan motif kebudayaan Indonesia. Jadi ada motif kota, budaya, pemandangan, kekayaan alam, dan juga kesenian Indonesia. Deskripsinya produknya itu adalah kerudung 2-in-1. Jadi dalam satu kerudung ada 2 motif ya. Jadi jarang udah saya lihat di Shopee. Kemudian yang digambar handmade digital dan juga di print digital seperti itu. Mengapa Zenita memilih produk ini? Karena kami ingin produk yang bisa dipakai semua orang kapan aja. Karena menurut saya
cinta Indonesia tuh bisa dimaknai dalam banyak hal ya. Kalau misalkan kita terlalu maksain bikin produk yang misalkan merah putih atau Garuda gede banget itu, apalagi saya fashion kan, takutnya itu cuma bisa dipakai buat 17-an doang. Strategi marketingnya, jadi pertama kami akan menggunakan iklan produk. Jadi ini jagonya saya, iklan produk, live produk maksimal. Target penjualannya dalam 1 tahun 1.000 sampai 3.000 pieces. Profitnya harapannya 40%. Sebenarnya menarik adalah di sini dari sisi produknya sendiri. Kalau menurut aku ini masih terlalu generik. Tapi memang salah satu yang coba dibangun tadi adalah konsep two-in-one-nya. Ya. Two-in-one-nya kayak satu side itu kayak apa, satu side-nya kayak apa. Itu menarik sih. Alhamdulillah saya dipuji dan ngerasa ya seneng lah, jelas pasti. Kita pengen lihat, aku pengen pegang bahannya. Oke. Gini Ki, yang aku mau tanyain sebenarnya adalah, oke di sini ada Zenitanya, cuman sekarang itu trennya adalah mereka produk presentationnya lebih optimal lagi. Boxnya ya? Instead of pakai ini, pakai box. Apakah kamu udah pengembangan ke arah sana atau belum? Betul. Saya ngerasa kalau pakai box itu HPP-nya terlalu mahal. Gitu. Jadi ini semua saya optimalin sehingga saya bisa jual harga 90 ribuan kayak gitu. Nanti akan saya hitung-hitung dulu kira-kira ini cocok nggak ya buat branding saya, buat hitung-hitungan saya kayak gitu. Karena beda owner seringkali beda strategi. Hal pertama yang gue selalu pikirin kalau misalnya soal Zanita adalah polosnya itu. Betul. Polos dengan banyak warna kan. Betul. Itu mainan lu banget lah kayak gitu. Dan kalau misalnya hijabnya polos pun juga ya sah-sah aja karena itu emang Zanita banget. Nah, justru ini yang corak itu menurut gue jadi agak out of karakter. Di luar dari karakternya Zanita. Tapi justru ini bisa jadi sesuatu yang apalagi juga kan udah masuk di Shopee Jagoan UMKM juga gitu. Jadi ini justru malah bisa dibikin sebagai limited edition banget. Betul. Dimana paling cuma dijual let's say 100 corak gitu. Jadi lo cuma jual 300 gitu misalnya. Itu dengan harga yang lebih tinggi lagi menurut gue sih orang akan beli ya. Masukannya itu akan saya pakai buat jualannya, pastinya kan tujuannya pasti jualannya pengen rame kan, pasti semua masukan bakalan saya terima kayak gitu. Dan kita lanjut ke jagoan UMKM berikutnya, ini dia DS Modest. Langgam di bahasa Indonesia itu berarti gaya, adat atau kebiasaan, dan bertaut itu artinya terhubung atau terkoneksi. Dan di sini koleksinya memiliki pesan dirangkai dari kisah simfoni Tanah Nusantara yang indah justru karena tidak serupa. Ini yang pertama adalah motif kawung, ini saya rasa cukup terkenal dari daerah asal kelahiran saya, Yogyakarta. Dan yang satu di sini mungkin Mas dan Mbak Jajes belum familiar, ini disebut batang garing kalau di masyarakat Dayak. Nah, untuk apa nih yang baru dari produk ini? Nantinya produk ini di hang tag maupun di label yang menempel pada sajadahnya akan dilengkapi dengan kode QR yang bisa di-scan. Saya mau langsung coba trial, bener nggak nih? Waduh. Kita trial nih, coba ya. Ini jadi bisa di-scan ya? Iya. Kita coba scan. Oh, dia ada di ininya ya, di... Ini bener nih, ada home, ada kiblat finder, ada kidung riba. Kita lihat kiblat finder. Aku lumayan sering traveling ya, dan kadang nggak semua hotel itu tuh ada petunjuk arah kiblatnya. Bisa nggak sih aku mereplikasi fitur itu dan digabungkan dengan si produk sajadah ini. Jadi benar-benar jadi solusi buat pain points-nya customer ketika sedang berpergian dan mau beribadah. Dan ini juga gantungan kuncinya kamu bikin dari motifnya Dari yang motif dipakai di situ ya? Mbak. Sampai di sini ada elemen ini kan Pulau Kalimantan ya, terus ini canting. Oh, gitu. Jadi nanti ya? akriliknya nanti bisa di custom sesuai customer nanti maunya yang seperti apa. Good idea sih. Dan interpretasinya memang nggak letterlock tadi dengan si tema cinta Indonesianya. Awalnya bener-bener aku mau ngembangin motifnya doang, packagingnya, dan ternyata alhamdulillahnya nggak cuma gitu. Satu yang gue suka juga dari DS Modest ini adalah selalu mencoba menggunakan inovasi teknologi dalam setiap presentasinya. So yeah, it's good. Nah, tapi overall puas sih. 5 jagoan UMKM sudah mempresentasikan produk inovasi mereka di Shopee Jagoan UMKM naik kelas. Mereka berusaha meyakinkan para judges tentang bagaimana produk inovasi mereka menjawab tema Cinta Indonesia. Seperti apakah presentasi produk inovasi dari 5 jagoan UMKM berikutnya? Segera kita sambut jagoan UMKM berikutnya. Ini dia B. Earl. Hari ini aku akan memperkenalkan konsep produk baru dari B. Earl. Namanya B. Earl Miracle Body Shower Oil dengan varian Ayunara.
Jadi aku mau cerita dulu tantangan bikin produk ini tuh lumayan bikin panik banget. Pasti Kak Lizzy tahu ya, untuk bikin skincare atau make up itu nggak bisa dalam waktu yang sebentar. Temanya itu kan cinta Indonesia ya. Itu lumayan buat aku challenging banget, bahan-bahan kualitas Indonesia yang bisa disolutif jadi oil. Nah, itulah akhirnya tercetus produk ini yang jujur pas kasih challenging ini aku sampai kejedot. Akhirnya sampai hotel aku langsung kepikiran pengen bikin ini. Untuk harganya itu kurang lebih 167.000 karena ini aku benchmarknya brand luar, mungkin Kak Lizzy tahu ya. Gitu. Kita langsung cobain aja. Boleh ya? Boleh. Aku dari tadi ngeliatin sebenarnya dari jauh. Ini pengen tahu wanginya kayak apa. Aromaterapi katanya. Betul. Kan. Dan katanya dari oil terus bisa berubah. Aduh, aku aja kali ya. Oh boleh. Coba. Tapi di tangan dulu supaya kelihatan jadi ininya. Oke. Oh iya. Nah, kena air nih. Jadi mie terus jadi busa deh. Oh jadi jatuhnya kayak cleansing balm ya? Cleansing oil. Dia kan kayak ada apa namanya, emulsify dulu. Ya jadi kan? dia berubah emulsi menjadi make, baru dia wanginya enak loh. Moringa. Jadi ini aroma yang aku rindukan dari almarhumah mamaku. Karena memang mamaku tuh suka banget ya sama bunga melati, aromanya itu dia sampai seluruh rumahku tuh banyak banget. Pas dikasih challenge ini ada keajaiban tersendiri di produk ini, karena aku jadi inget kayak mama aku ada di sekitar aku gitu. Jadi produk ini tuh kayak setiap mandi aku ingat kehangatan kasih sayang mama aku di 3 oil ini gitu. Buat orang yang kayak aku nggak pernah tahu ada shower oil, harga 167.000 tuh too much, terlalu mahal. Mungkin bisa dibuat kemasan yang lebih kecil supaya barrier to entry-nya lebih rendah, supaya orang-orang mau nyobain. Dari aku cukup Bunda, ini keren, wanginya juga enak karena nggak terlalu mencolok. I'm sold. Gue mau beli. Gue mau beli. Boleh. Enak banget wanginya. Jadi aku seneng banget ternyata mereka suka dan katanya mereka nanti mau beli. Shopee jagoan UMKM naik kelas turut didukung oleh Dove, Sweet Salt, dan Palomino. Alright, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Maritim Indonesia. Halo, saya Michael dari Maritim. Hari ini saya mau memperkenalkan Garuda Series, sebuah tas hybrid multifungsi yang didesain khusus untuk anak-anak Indonesia aktif. Dan ini bukan sekedar tas, ini adalah simbol perjuangan dan semangat nasionalisme. Brand ini muncul itu karena saya ingin membawa nama Indonesia jika suatu saat nanti tas ini tuh bisa ada di luar negeri. Jadi saat pengembangan tema Cinta Indonesia ini semuanya selaras. Jadi cukup mudah buat saya untuk membuat ini. Dari situ saya membuat desain ini dengan pola jahitan yang jauh lebih simpel, tapi tetap stylish, functional, dan berkualitas tinggi. Dengan Garuda Series ini kami akan titipkan masa depan Indonesia di pundak-pundak kecil mereka. Thank you, Kak Icu. Wow, suka banget sama konsepnya. Penasaran, boleh langsung lihat nggak sih? Silakan. Michael, ini adalah tas sekolah. Tas sekolah. Jadi ini ada raket beneran. Oke. Ya. Ini raket yang full size ya? Full size. Oh. Yang maksudnya jahitannya itu simple tuh apa ya, Mike? Jadi bagian ini, tas ini, kalau di bagian tas-tas yang lain saya itu punya rotan atau selang kalau bahasa penjahit itu mengelilingi ini, dan itu adalah proses yang hanya bisa dilakukan segelintir penjahit. Dan ini saya hilangkan total. Di bagian atas juga tidak ada jahitan untuk namanya stick balik, itu juga nggak ada. Tapi tetap terlihat sangat keren. Ya, fokusnya adalah gimana caranya simple jahitan, mempercepat prosesnya, tapi tetap punya high quality, dan ini sangat enteng. Ya. Dari sini tuh nggak, aku kepikiran keyword marketingnya adalah kan biasanya Garuda di dadaku. Ya. Ini Garuda di pundakku. Harus diperhatikan juga guys ya, sayapnya ini ada 8. Betul. Agustus guys, Agustus. Itu saya hitung dengan sangat-sangat teliti. Oh, oke. Kira-kira berapa harganya? Ini akan kami jual di angka sekitar 240.000 hingga 280.000. Dan ini produk pertamanya Maritim Kids. Yes, there you go, Keren. 3 juri suka semua dengan produknya. Perasaannya bersyukur sekali. Sangat bersyukur.
Butuh pinjaman? Caranya, buka halaman S-Pinjam di aplikasi ShopeePay atau Shopee dan klik aktivasi gratis. Konfirmasi data diri, tunggu prosesnya, dana tunai bisa cair segera. Yuk aktivasi S-Pinjam. Butuh pinjaman? Caranya, buka halaman S-Pinjam di aplikasi ShopeePay atau Shopee dan klik aktivasi gratis. Konfirmasi data diri, tunggu prosesnya, dana tunai bisa cair segera. Yuk aktivasi S-Pinjam. Oke, kita sambut jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Hirakia. Hirakia mengangkat tema seni bordir. Apa itu bordir? Bordir adalah karya seni lukis yang dituangkan dalam media benang dan juga kain. Lalu inovasi produk baru dari Hirakia ini apa? Yakni kolaborasi seni bordir dan juga motif-motif khas dari Priangan Timur. Karena saya berasal dari kota Tasikmalaya. Unique selling point-nya adalah kami fokus pada bordir 3 dimensi. Lalu desain yang eksklusif ini kami ingin satu desain hanya tersedia untuk 10 pieces produk saja. Per piecesnya ada berapa? Per piecesnya target 4 warna, Kak. Harganya? Harga jual yang ini bordir 400 sampai 500 ribu. Dari 70 ke 400, 5-6 kali lipat, ya. Berat. Cuman menurut pandangan aku harus disupport sama production quality dan juga ya yang lebih convincing kalau ini memang harganya 400 ribu gitu. Guys, apa? Lu kalau mendekat nih kelihatan 3D-nya baru. Bagus. Ini nih. Oh. Iya kan? Gitu. Tadi nggak kelihatan. Oh iya. Yang kita hadirkan saat ini dia lebih punya cerita, lebih bernilai seni dan juga dia statement. Dan kita langsung lanjut ke jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Suncrypts. Keinginan ibu-ibu untuk mengganti kerupuk dan keripik yang lebih sehat untuk anak-anaknya, Suncrypts tergerak untuk membuat produk yang inovatif, cemilan dari bahan lokal yang aman dikonsumsi setiap hari dan juga tanpa rasa khawatir. Digabungkan dengan 2 sayuran khas Suncrypts yaitu beet dan kunyit, kami ingin memberikan warna yang menarik terinspirasi dari 2 warna bendera Indonesia yang dipegang oleh Suni, sehingga anak-anak tetap berselera makannya. Ini mana yang tempe, mana yang talas? Semuanya ada. Jadi kita meramu itu menjadi satu adonan, lalu kita kita cetak dengan warnanya mungkin ada slightly different, pink dan juga kuning. Nah itu dibumbui rasa sawi panggang sehingga jadi bisa dicemil. Dan ini enak, walaupun kadang menurut saya agak sedikit kepanjangan, mungkin agak bisa dikecilin sedikit aja. Dipendekin ya berarti. Karena ini juga buat anak-anak, menurut saya masih terlalu kepanjangan. Mungkin bisa agak lebih dipendekin sedikit supaya dia nggak tersedak. Sandra sendiri ini pemasaran untuk distributionnya. Planmu gimana nih sekitar ya mungkin 1 sampai 5 tahun ke depan plan untuk si kerupuk ini? Iya, kalau misalnya untuk sekarang kan masih harganya 19.000. Jadi kita memang masih pemasarannya pasti akan di online, di Shopee, dan tidak lupa juga dengan mengandalkan si bahan-bahan alaminya gitu. Saya ngelihat kamu coba masuk ke market yang sebenarnya udah red ocean gitu ya, udah rame. Cuman memang kalau saya lihat ini kurang ditekankan tentang ingredients-nya. Gue tadi kecewa banget ngelihat when veggie becomes tasty dan abis itu rasa sapi panggang lagi gitu. Aduh, itu lagi gitu yang dikasih komen gitu. Jadi kayak, kayak udah ngelakuin sesuatu yang sesuai feedback kemarin, tapi masih aja ada yang kurang gitu. Alright, udah gak sabar kita langsung lanjut ke jagoan UMKM berikutnya. Ini dia X Perfumery. Parfum ini aku
buat dengan campuran rempah-rempah yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia ataupun semua orang di dunia ini. Yaitu dari kayu manis, which is dari Sumatera, ada vanila dari Jawa Barat, dan kopi dari Toraja. Dan biaya produksi berbotol mungkin sekitar 100 ribuan. Ya segituan lah, udah include dengan packagingnya. Jadi yang tadi aku bilang, aku emang membuat produk ini untuk mengangkat bahan baku dari Indonesia, untuk memberitahu orang ini loh, Indonesia juga punya aroma yang bisa memikat yang berasal dari tanah yang kita cintai. Oke lah, kalau gitu kita coba langsung. cobain deh. Ladies first. Padahal ini genderless. Yes. Kopinya kecium. Coba. Ini yang pertama kecium dia kopinya dulu. Mungkin after 5 minutes baru muncul cinnamon sama vanilanya. Kamu udah effort banget nih ya untuk bikin packaging yang bagus, dengan konsep yang bagus. Sayang banget tadi presentasinya kelihatan kayaknya kamu belum merantur nih apa yang mau kamu omongin. Baim itu punya potensi besar sebenarnya dalam punya personal branding yang bagus gitu ya. Produknya Baim gak jelek, produknya Baim cukup menarik. Produknya Baim wanginya oke. Tapi cara Baim menceritakannya membuat orang jadi nggak yakin. Gue tadi nggak ngelihat tanah Toraja ya sama sekali. Kayak nggak ada ingredients dari tanah Toraja, nggak ada ukiran tanah Toraja, batiknya pun juga mungkin bukan batik tanah Toraja gitu. Dan namanya tanah lino dari tanah Toraja, which is like bener-bener ini semuanya cuma sekedar tempel-tempelan aja semuanya gitu. Jadi gue sebenarnya mempunyai harapan yang cukup tinggi sama lo, dan gue ngerasa lo meremehkan challenge yang sempat kita berikan di Shopee Jagoan UMKM ini. Tuh makanya bikin tadi berantakan juga. Ya emang ini produk belum settle, dan aku sendiri juga emang nggak pede. Hai Nikita, kulit Isa nggak kering ya? Apa sih rahasianya? Oh, ini Sweetsal Happy Skin. Itu loh, kulit yang lebih dari lembut. Karena mandi pakai Sweetsal Baby Bath baru. Sabun bayi nomor 1 di Indonesia, kini 100% terbukti melambatkan. Yuk cobain. Baiklah, pemirsa, kami sudah melakukan diskusi yang cukup panjang untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan Golden Star dan siapa yang harus berhenti di babak ini. Gue tahu banyak banget gitu produk-produk yang kita suka di sini, tapi 2 di antara mereka itu harus tereliminasi. Sebenarnya produknya sih oke ya, cuman tadi dia kurang bisa menjelaskan mengenai konsep dari produknya sendiri. Gue baru pertama kali ngelihat ada tas backpack, jadi multi purpose gitu. Apakah ini unik dengan produk-produk lainnya? Tapi sangat disayangkan dari sisi kualitas tasnya. Ini gue rasa nih ngambilnya medium to low. Ini dia. Ex-Perfumery. Wanginya oke. Cuman dari sisi presentasinya sangat disayangkan. Jualan sejadah sampai base untuk akhirnya dia cari kiblat itu kayak belum ada sih. Sesuai tema. Betul. Iya, betul. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus tidak kenal lelah. Mau dimanapun dan kapanpun, kita harus selalu bisa memanage bisnis. Laptop Advanced Heritage ini selalu bisa diandelin. Dengan AMD Ryzen 5, multitasking jadi lebih mudah. RAM 16 GB dan kapasitas memori hingga 1 TB. Pastikan performa pekerjaan anti lemot. Laptop Advanced Heritage dibuat untuk performa terinspirasi dari budaya. Dan sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih dulu dan apresiasi kepada 10 besar jagoan UMKM
yang sudah mempresentasikan produk inovasi dengan tema Cinta Indonesia. Ini benar-benar ya, kalau misalnya Anda sendiri bisa melihat gitu pemirsa bahwa luar biasa sekali inovasi-inovasinya. Sebelum mengumumkan, saya akan memberikan sedikit recap hasil presentasi kalian tadi. Jadi Jagoan UMKM sudah memberikan presentasi atas inovasi produk terbaru mereka. Ada yang membuat produk inovasi dengan hasil yang cukup memuaskan, tapi ada juga yang sepertinya belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Beberapa jagoan UMKM tidak memiliki story yang jelas mengenai produknya, sehingga kurang merepresentasikan Cinta Indonesia. Oke, langsung saja kita akan mengetahui siapa jagoan yang akan mendapatkan Golden Star dan siapa peserta yang akan lolos, beserta peserta yang akan tereliminasi. Saya akan memanggil 3 nama dan yang saya panggil silahkan maju ke tengah panggung. Yang pertama, Maritim Bag Indonesia. Silakan. Wow, suka banget sama konsepnya. Kan biasanya Garuda di dadaku. Ya. Ini Garuda di pundakku. Sayapnya ini ada 8. Betul. Agustus, guys. Betul. Agustus. Itu saya hitung dengan sangat-sangat teliti. Oh, oke. Selanjutnya, Be Earl Cosmetics. Emulsify dulu, ya jadi kan? dia berubah emulsi menjadi make, baru dia wanginya enak loh. Moringa. Jadi ini keren, wanginya juga enak karena nggak terlalu mencolok. I'm sold. I'm sold. I'm sold. Gue mau beli. Gue juga mau beli. Boleh. Enak banget wanginya. Dan yang ketiga, DS Modest. Ini bener nih, ada Home, ada Kiblat Finder, ada Kidung Riba. Kita lihat Kiblat Finder. Bisa di custom sesuai customer nanti maunya yang seperti apa. Good idea sih, dan interpretasinya memang nggak letterlock tadi dengan si tema Cinta Indonesianya. Selalu mencoba menggunakan inovasi teknologi dalam setiap presentasinya. So yeah, that's good. Apakah satu dari antara kalian harus tereliminasi di babak ini? Untuk jagoan UMKM yang sekarang ini berada di tengah panggung, kalian bertiga telah memberikan presentasi yang sangat baik dan kalian juga mendapatkan nilai tertinggi dari para juri. Selamat. Kalian berhasil melewati ke babak berikutnya, tapi satu di antara kalian akan mendapatkan Golden Star. Yang mendapatkan Golden Star pada challenge kali ini adalah Selamat Maritim. Dipersembahkan untuk siapa? Yang pertama pasti untuk Tuhan, karena Tuhan yang bisa bikin sampai di titik ini dapat Golden Star dari 9 UMKM terbaik di Indonesia itu sesuatu yang nggak masuk akal buat saya. Kami ucapkan selamat sekali lagi dan seperti tadi saya bilang, penerima Golden Star berhak mendapatkan voucher toko Shopee senilai 10 juta rupiah dan di challenge berikutnya nanti kamu akan mendapatkan extra benefit lagi. Baik. Selanjutnya, saya akan langsung memanggil 4 nama. Yang pertama, Zenita. Yang kedua, Hirakia. Selanjutnya, Homelift. Dan yang keempat, Suncreeps. Dari kalian berempat yang akan lolos ke babak berikutnya adalah selamat untuk kalian berempat karena kalian berempat lolos ke babak selanjutnya.
Berarti masih ada 3 jagoan UMKM yang tersisa. Dan dari kalian bertiga, 2 di antara kalian akan tereliminasi. Dan hanya 1 dari kalian yang akan lolos ke babak berikutnya. Apakah AVK? Ya gue asalnya plak aja deh, batik. Yang penting cocok. X Perfumery. Presentasinya kelihatan kayaknya kamu belum merantur nih apa yang mau kamu omongin. Gue ngerasa lu meremehkan challenge yang sempat kita berikan di Shopee Jagoan UMKM ini. Atau D3. Menurut pandangan saya, orang tuh nggak terlalu paham tentang apa makna dibanding standarisasi tersebut. Hari ini Pak Rusman tidak sesuai ekspektasi kita. Sudah ada 2 troli di tengah panggung yang berisikan produk dari jagoan UMKM yang akan tereliminasi. Hanya 1 di antara kalian yang akan lolos ke babak berikutnya. Tapi perlu diperhatikan, kalian adalah 3 terbawah. 3 terbawah. Kita buka secara bersamaan. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Mari kita buka. Ini dia ke-8 besar Shopee Jagoan UMKM naik kelas. Mas, tolongin. Kak, tolong Kak. Kak, siapa itu Kak? Kak. Ya, dia ketawa.